Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di Daily Hope untuk mencari wajah Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tema firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ini menarik sekali saudaraku. Dan tema kita kebetulan di pasal 9 ini tentang apa? Tentang pekerjaan setan yang merusak. Pekerjaan setan itu nggak ada yang baik-baik sedikit pun nggak. Tapi pekerjaan setan yang merusak sehingga kita melihat apa maksud dari balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan pekerjaan setan itu diluaskan oleh Tuhan? Tentu ada maksudnya bukan? Kita akan pelajari bersama-sama. Tapi tentunya kita akan mulai dengan kita menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kemudian dengar firman Allah, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan Yesus, kita punya sarana untuk kita berinteraksi juga melalui nomor WA yang tertera di layar yang ada. Jika Anda butuh dukungan doa konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini, yaitu 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Nomor handphone ini juga, nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi, untuk kita saling mengenal lebih lagi sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita siapkan hati. Kita percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tahu hari yang baru yang Tuhan berikan, so pasti ada berkat yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga kita dengan iman kita menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mengalami kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Leho, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa. Yesus Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu. Persembahkan pujian syukur, menyembah kepadamu. Engkau Yesus Tuhan kami, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa-Mu bekerja, menjamah setiap kami Tuhan, melawan, memulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya Kau Tuhan penolong hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
Ya, bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. kami bersyukur. Kaulah penolong kami. Amin. Pulih hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus kami Tuhan, menyembah-Mu. kami percaya Tuhan, kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami tidak akan pernah takut untuk berjalan di dalam dunia ini, menghadapi setiap apapun Amin. yang kami alami saat ini Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan percaya kuasa-Mu Ya sungguh besar Tuhan, dan tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya Tuhan. Amin. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-Mu Tuhan yang mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa.
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami boleh terus ada dalam ibadah saat ini Tuhan, boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memulihkan kehidupan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu selalu Engkau yang terus memberikan kami kekuatan yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru dari sorga, untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau berikan terus kemampuan, kekuatan untuk Ya, kami dapat Yesus. melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam keberadaan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Ya, Yesus Tuhan. Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 9 dengan tema pekerjaan setan yang merusak. Nah, kita lihat firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Saudara, siapakah malaikat yang jatuh ini? Firman Tuhan berkata kan, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Ini melambangkan tentang malaikat yang jatuh. Tentu bukan malaikat yang baik dong. Kalau malaikat yang baik berarti dari surga turun ke bumi. Tapi di sini dikatakan malaikat yang jatuh, seolah-olah memang dia dibuang dari surga ke bumi ini. Siapa dia? Tentu dari perjanjian lama kita mendapatkan keterangan itu adalah Lucifer, ya, malaikat jahat, saudara. Malaikat jahat yang jatuh, ya, yang jatuh dari sorga, dibuang dari sorga karena memberontak di hadapan Tuhan. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di bumi dia diberikan anak kunci lubang jurang maut. Diluaskan oleh Tuhan, mendapatkan kunci lubang maut. Buat apa saudaraku? Untuk melakukan pekerjaan setan. Biar diluaskan pekerjaan setan itu, di mana pekerjaan setan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak. Inilah yang dinamakan dengan masa antikristus, yaitu pemerintahan antikristus yang merusak di bumi ini, saudara, yang sering kita sebut sebagai tribulasi.
masa penderitaan selama 7 tahun. Ini mulai dari sini, ya. Mulai dari sini, ketika Tuhan luaskan itu terjadi. Lantas memang ada pertanyaan, kalau Tuhan luaskan semuanya itu terjadi, tujuannya buat apa? Apa maknanya? Nah, kita akan belajar apa yang disingkapkan dengan adanya pemerintahan antikristus selama 7 tahun di muka bumi ini. Selama masa tribulasi ini. Apa yang maksud Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi? Nah, kita akan lihat apa yang disingkapkan oleh Tuhan dengan adanya pemerintahan antikristus yang merusak seperti itu. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, untuk menunjukkan habitat Lucifer. Habitat dari kuasa, dari pribadi, dari iblis, dari setan-setan. Bahwa habitat mereka memang ada di alam maut. Dan kerjaan mereka itu adalah menyiksa ciptaan Tuhan. Itu sudah habitat mereka, sudah tabiat mereka, sudah bawaan mereka, sudah genetikalnya iblis kayak gitu. Sehingga kita ketika membaca kitab Wahyu pasal 9 ini, kita makin tahu bahwa nggak ada satupun yang baik yang ditawarkan oleh iblis, karena genetikalnya, gennya iblis itu sudah jahat. Bisa jadi kejahatan itu dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya menjanjikan, kelihatannya indah, kelihatan bagus, tapi tetap juga namanya sudah dari genetikalnya. Gennya Lucifer itu, gennya iblis dan kawan-kawan setan-setan itu adalah jahat, pasti berujung jahat. Jadi Tuhan izinkan pemerintahan antikristus terjadi di muka bumi ini supaya disingkapkan sebenarnya siapa si pembohong besar ini, yaitu Lucifer, iblis, setan, diabolos dan teman-temannya. Ini mereka, habitat mereka itu di alam maut. Dengan pekerjaan mereka merusak dan menyiksa alam ciptaan Tuhan. Jadi nggak pernah lah habitatnya dari Lucifer itu di tempat yang indah, nggak ada. Jadi orang itu kalau nggak bergantung kepada Tuhan, nanti kejebak bergantung sama iblis, bergantung pada cara pikir setan. Lalu kita pikir kita akan ditaruh di tempat yang indah dan mulia. Nggak mungkin. Karena habitat iblis yaitu di maut, di tempat yang tidak bernilai. Habitat kita di tempat yang tak ternilai. Kalau habitat dari iblis, setan itu adalah habitatnya adalah sesuatu yang memang tidak bernilai. Beda loh, tidak bernilai dengan tak ternilai beda. Tak ternilai itu saking nggak bisa dihitung, maka kita bilang berapa? Oh, pokoknya tak ternilai deh. Saking terlalu bagusnya karya Kristus di kayu salib, kita bilang tak ternilai apa yang dikerjakan Tuhan. Lalu yang dilakukan oleh iblis apa? Nggak bernilai sama sekali. Jadi kalau orang nggak hati-hati dan kejebak dengan cara pikir setan, cara bermainnya setan, maka engkau sedang berada dalam kehidupan yang tidak bernilai, yang tidak berharga seperti itu. Jadi firman Allah ini, ketika kerajaan Allah ditegakkan, Tuhan tunjukkan juga bagaimana tabiat daripada antikristus itu. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ini sangkakala kelima, saudaraku, di 3,5 tahun pertama di masa tribulasi. Wahyu 9 ayat yang ke-11. Wahyu 9 ayat yang ke-11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Wah, malaikat jurang maut, itulah yang memerintah mereka. Itulah si Lucifer. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celakalah yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, saudaraku, jurang maut itu apa sih, saudaraku? Ya, jurang maut itu jarak yang paling jauh antara sorga dengan maut. Itulah jurang maut, jarak yang paling jauh. Kalau ini sorga, jarak paling jauh banget. Itulah jurang maut. Jadi memang jauh sekali terpisah dengan hadirat Tuhan. Itulah tempat setan, itulah tempat iblis. Dan saudaraku, ketika engkau merasa hidupmu jauh terlepas dari hadirat Tuhan, maka hidupmu pasti terasa seperti neraka. Meskipun engkau di tengah-tengah banyaknya harta, benda, populer, dan sebagainya, tapi kalau jiwamu itu
jauh banget dari hadirat Tuhan. Itu seperti berada di jurang maut. Engkau itu terlepas dari hadirat Tuhan, tidak berada dalam hadirat Tuhan kehidupanmu. Jiwamu tidak berada dalam hadirat Tuhan, itu seperti hidup di jurang maut. Seperti berada di neraka. Maka bukalah hati kita untuk menerima anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di sini kita melihat inilah habitat dari iblis. Kalau Anda senang dalam hadirat Tuhan, itulah habitat anak-anak Tuhan. Kalau Anda lebih tertarik keluar dari hadirat Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan, itu jurang maut, saudara. Itu habitatnya Lucifer. Kita harus ingat, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus berada dalam habitat yang benar, yaitu di dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, apa ini disingkapkan dengan adanya pemerintahan antikristus di masa tribulasi ini? Yang kedua, untuk menunjukkan pembawa malapetaka maut adalah antikristus. Untuk menunjukkan bahwa yang bawa malapetaka itu sudah pasti antikristus. Bukan yang lain. Bukan Tuhan yang bawa malapetaka. Antikristus. Ya, antikristus yang melakukannya. Tuhan luaskan supaya orang tahu, oh ini antikristus lah ya, yang melakukan semuanya ini. Ini setan semua punya pekerjaan. Sekaligus juga untuk menghukum orang-orang yang nggak mau percaya Tuhan, nggak mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, nggak mau setia mengikut Tuhan. Nah, kita lihat, ini sangkakala ke-6 ya, di 3,5 tahun kedua di masa tribulasi. Wahyu 9 ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru kuning belerang warnanya. Kepada kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Lihat, itu pekerjaan iblis. Tega-tegaan dia tuh. 3,5 sepertiga populasi dunia tuh dihabisin sama iblis. Kayak tepok nyamuk aja dia itu ya. Biasa aja dia. Bangga dan semangat berapi-api, saudaraku. Dia melakukan itu, berapi-api dengan membawa api juga. Asapnya ngepul, semangatnya minta ampun. Dan dengan membawa belerang, merusak semuanya. Ini malapetaka itu dari iblis, dari setan. Jangan pernah kita mengandalkan iblis. Oh, saya nggak mengandalkan iblis, tapi kita ngikutin pola-pola setan. Wah, pola-pola dunia. Ya aduh, sayang saudaraku. Wujudnya iblis nggak kelihatan, tapi pola-pola cara pikir kerja-kerjanya iblis yang tukang tipu, tukang menjatuhkan orang, tukang ngerusakin orang, tukang penghambat, suka mengganggu, ribut dan sebagainya, itu kerjaan iblis. Mengganggu damai sejahtera dan sebagainya. Yang sudah rapi tersusun dikoyak-koyakan. Itu pekerjaan iblis semuanya. Menciptakan perseteruan dan sebagainya. Jangan pernah bangga kalau Anda terlibat yang gitu-gituan. Cepat keluar. Itu apa? Itu pola pikir, cara bermainnya iblis, cara bermainnya setan. Semuanya akan berujung kepada malapetaka. Karena begitulah prinsip dari iblis. Kalau bisa semua orang mati, maunya dia begitu. Dan di sini sepertiga populasi dunia dihabisin sama dia. Emang kayak tepok nyamuk apa? Tapi itulah si iblis. Ada istilahnya genosida kan? Manusia udah dianggap kayak hewan, gak berperi kemanusiaan. Genosida itu. Ada di mana akhlak mereka? Di mana hati nurani mereka? Wah, ternyata mereka orang pinter. Mereka sekolahan tinggi, profesor doktor, jenderal-jenderal berbintang-bintang di bahu mereka. Kok bisa bikin genosida kayak gitu? Kenapa? Karena membuka diri, dipengaruhi oleh pola-polanya setan. Tanpa disadari, bahkan mereka begitu semangat melakukan itu, bahwa mereka sedang dipermainkan oleh setan.
Malah mereka bangga melakukan genosida seperti itu. Padahal lagi dibodoh-bodohin sama setan. Itu skala yang besar yang kelihatan, tapi ada yang secara halus. Sengaja bikin perseteruan, bikin ribut, mengganggu, mencuri damai sejahtera, merusak, dan sebagainya. Sama ujung-ujungnya adalah maut. Jadi dari cerita Tuhan di dalam Wahyu pasal 9 mengungkapkan kepada kita, beginilah cara kerja iblis yang merusak, gak ada bagus-bagusnya. Nah, kita harus berdoa, minta kepekaan, supaya kita menjalankan hidup kita polanya pola-pola kerajaan Allah, caranya cara-cara kerajaan Allah. Jangan kita tertipu rayu dari iblis yang nanti akan membawa malapetaka, bukan berkat. Amin, saudaraku. Dan kita lihat yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang disingkapkan dengan adanya pemerintahan antikristus. Pertama, untuk menunjukkan habitat Lucifer di alam maut tempatnya, dan kerjaannya menyiksa ciptaan Tuhan. Itu tribulasi di 3,5 tahun pertama. Itulah sangkakala kelima ketika dibunyikan. Yang kedua, sangkakala ke-6. Itulah tribulasi pada tahap kedua, 3,5 tahun kedua di masa tribulasi, di masa kesusahan besar. Jadi kerjaan iblis itu hadir untuk bikin kesusahan doang. Yang kedua adalah untuk menunjukkan pembawa malapetaka maut adalah antikristus, bukan yang lain. Dialah dan antek-anteknya yang melakukan itu. Jadi jangan pernah bersandar dengan pola-pola pikir dari dunia, dari setan. Jangan mau. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga ini menarik sekali, saudara. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan kekerasan hati manusia. Menunjukkan kekerasan hati manusia. Kenapa? Sudah kayak gitu, saudaraku. Trompet kelima telah dibunyiin, ada kesusahan. Trompet ke-6 dibunyiin, ada pembunuhan, pembantaian selama sebanyak 1/3 populasi dunia. Tetap aja hati manusia itu kerasnya minta ampun. Nah, kita lihat Wahyu 9 ayatnya yang ke-20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Jadi ada yang lolos, tidak mati dari malapetaka itu. Artinya kan ada 1/3 yang mati. Berarti ada 2/3 yang masih lolos, saudara. Ya, mereka di sini dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Gak bertobat. Tidak juga bertobat. Gak berkaca gitu loh. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ini kerjaan mereka, gak bertobat. Sayang sekali, gak bertobat. Dengan begitu kerasnya Tuhan melakukan itu semua, gak bertobat. Jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Wahyu pasal 9 ini juga, kalau kita lihat, nyaris persis sama. Kenapa? Ketika Jenderal Vespanus jadi kaisar, dia mengutus anaknya namanya Jenderal Titus mengepung Israel tahun 60-an, tahun 70-an setelah Yesus Kristus lahir. Mereka mengepung selama 5 bulan, saudaraku. Selama 5 bulan. Kemudian ada namanya orang-orang Selot, orang-orang Yahudi Selot, para pejuang-pejuang, para pemberontak. Mereka ini yang melawan tentara Romawi. 5 bulan dikepung, dikancing seperti itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Selot? Mereka yang ada di dalam Yerusalem, mereka membakar semua persediaan makanan, gandum yang ada di gudang, dibakar semua logistiknya. Tujuannya apa? Karena mereka berharap supaya orang-orang Yahudi dalam Yerusalem mau ikut perang bareng mereka. Karena sudah nggak ada apa-apa, nggak ada harapan lagi. Jadi niat mau ikut perang. Nggak sampai di situ, saudaraku. Ini orang-orang Selot di dalam Yerusalem ini, yang kota kudus itu loh. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke rumah-rumah, mereka merampok untuk mendapatkan logistik buat mereka. Mereka mencuri, mereka memperkosa orang,
Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan tak senonoh, tindakan-tindakan homoseksual. Mereka sengaja menggunakan pakaian wanita bersolek sambil ketawa ketiwi, tapi tangan mereka membawa maut. Sudah lagi susah-susah kayak gitu, ini orang Selot dan pasukannya bikin kekejian di dalam Yerusalem. Ketika dikepung selama 5 bulan oleh Jenderal Titus, persis seperti poin yang ketiga ini. Sudah dalam bahaya, bukannya bertobat, masih sombong-sombong bikin dosa, masih melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Dan ciri khas begini juga masih kelihatan kan di akhir zaman ini? Masih kelihatan kan di akhir zaman ini? Dan maka akhirnya saudaraku, takluklah Israel itu di tahun 70 Masehi. Rontok semua, kalah orang Selot itu. Dan bait Allah diruntuhkan. Yang tertinggal tembok harapan, yang pada masa kini ketika orang ke Israel mereka mengunjunginya. Ini membuktikan saudaraku betapa orang-orang kok sudah lihat dengan mata kepala sendiri, mestinya cari Tuhan, bertobat dan sebagainya. Jadi kita perlu punya kelembutan hati menerima firman Tuhan. Kita perlu juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau firman Tuhan sudah bicara mereka masih mengeraskan hati, kita berdoa supaya mereka bertobat. Jangan mereka masuk dalam cara kerja dari Lucifer, pola-pola dari kuasa kegelapan yang hanya merusak saja. Dan ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak pernah kompromi dengan setan atau cara-cara kerja duniawi ini, tapi kita tetap teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya kehidupan kita selalu dalam proteksi perlindungan Tuhan. Di sulit-sulit apapun juga yang kita alami, Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita. Amin, sahabat Daily Hope. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Caranya Anda bisa membagikan link khotbah ini kepada mereka, agar mereka juga mendengar dan diberkati, dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan Yesus, terima kasih engkau yang telah mendukung pelayanan ini dengan telah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa bersama-sama kami bergabung setiap pagi di ibadah Daily Hope seperti pada saat ini. Daily Hope hadir untuk Anda besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 waktu Jakarta. Puji Tuhan, haleluya. Dan bagi Anda ingin mendapatkan dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, untuk kita saling kenal satu sama yang lain sebagai saudara seiman di dalam keluarganya Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung dan telah berinteraksi lewat live chat yang ada dalam ibadah saat ini. Mari kita tetap terus semangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, dan maju bersama Tuhan. Dan saat ini mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita percaya Tuhan terlebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan dan kekuatan serta pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, buat seluruh pemirsa yang ada kapanpun dan dimanapun juga mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak terjebak oleh cara kerja setan yang merusak. Tidak ada satupun yang baik dari iblis, tapi semua yang baik dan indah berasal dari Tuhan. Dan kehidupan kami sungguh sangat membutuhkan Tuhan, agar kami menerima berbagai kebaikan dari Tuhan, dan kami mengalami perlindungan dari kuasa Roh Kudus, dan iblis tidak akan mampu menyentuh kami karena kami dilindungi oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga dengan damai sejahtera, berkati setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka dengan usaha yang berhasil, finansial yang diberkati, berkati mereka dengan kesehatan yang baik, mereka dalam pendidikan Tuhan bukakan jalan, berkati setiap pertumbuhan rohani kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau berserah dan sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.